Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Badarudin, NIM A421201100, kelas E PJKR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penjas. Konsep dasar pembelajaran Penjas. Yang pertama, pendidikan jasmani. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, diharapkan guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa sehingga muncul kemauan yang besar dalam diri siswa untuk bergerak. Kedua, fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa, memiliki fungsi pembelajaran. Tujuan mengembangkan keterampilan dan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga, memacu pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi dan berat badan secara harmonis. Prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai tindakan khusus yang dilakukan guru untuk mempermudah, mempercepat, lebih menikmati, lebih memahami, lebih efektif, dan lebih mudah mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Membuat sebuah pernyataan bahwa strategi pembelajaran adalah pokok-pokok tindakan yang nantinya digunakan dalam memilih model maupun metode pembelajaran, di mana menganjurkan peserta didik agar berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Fungsi dan peranan guru dalam pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani pada hakikatnya kondisi perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada individu sebagai akibat dan pengalaman dalam mempelajari gerak. Gerak yang dilakukan individu merupakan inti sari dari pendidikan jasmani. Karena itu, dalam pendidikan jasmani terdapat 3 faktor yang sangat mendasarkan dalam gerak manusia. Pertama, faktor untuk kerja jasmani. Faktor ini sangat berpengaruh dalam melakukan aktivitas jasmani, malahan mendasari semua gerak seperti kelincahan, kecepatan, kekuatan, daya tahan, keseimbangan, kelenturan, dan stamina. Keduanya adalah aktivitas universal, yakni keterampilan fundamental seperti lari, lempar, lompat, panjat, dan menggantung. Ketiga adalah gerak khusus yang bertingkat tinggi yang dikuasai dengan latihan dan pengalaman khusus, yakni mencakup aktivitas dalam pendidikan jasmani. Tugas guru pendidikan jasmani adalah sumber inspirasi yang menjadi penggerak kepada siswa menjadi mandiri dan profesional dalam melakukan semua aktivitas yang berdasarkan pada pemikiran rasional. Guru ibaratkan sebagai menjabat ilmu, karena gurulah manusia mendapat ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kepribadian serta pembangunan bangsa. Di sekolah, tugas guru pendidikan jasmani bukan hanya mendidik dan mengajar murid-murid, tetapi mempunyai tugas lainnya yang sangat berarti bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Penjas. Kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru pendidikan jasmani untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Menjelaskan berarti memberi informasi yang siswa baik dan mudah dimengerti siswanya. Memberi penguatan adalah tanggapan guru pendidikan jasmani terhadap perilaku siswa yang memungkinkan dan membesarkan hati siswa agar lebih terpacu dalam interaksi belajar mengajar. Menggunakan media atau alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran diperlukan dalam proses pembelajaran digunakan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan pendidikan jasmani dan menarik minat siswa untuk aktif. Metode, model, dan gaya atau dalam strategi mengajar Penjas. Belajar merupakan bagian penting untuk
strategi pengolahan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karakteristik perseorangan. Variabel ini mengacu kepada kebebasan siswa melakukan pilihan pada bagian ini yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif atau berpikir yang digunakan. Bila dimulai dari media pembelajaran, maka bentuk belajar mengajar harus sesuai dengan media yang telah ditetapkan. Dan akhirnya kegiatan belajar siswa harus dijabarkan dari kedua komponen ini. Bila diputuskan untuk memilih bentuk belajar mengajar lebih dulu, maka kedua komponen harus menyesuaikan untuk membentuk suatu kesatuan strategi menyampaikan pembelajaran yang efektif. Komponen apapun yang ditetapkan pertama kali harus bijak pada tujuan khusus pembelajaran, karakteristik, isi karakteristik mahasiswa, kendala yang ada dan nyata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.